warahmatullahi wabarakatuh, Pak Halil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Terima kasih atas kedatangan panjenengan yang sedia hadir di sini Pak. Oke, sama-sama Pak. Gini Pak, di sini yang pertama saya akan melakukan kegiatan observasi sebelum Pak Halil melakukan kegiatan pitching dengan Bapak Abdul Majid. Betul ya? Iya, betul Pak. Abdul Majid. Baik. Pak Halil, tujuan saya di sini ya yang pertama yaitu tadi saya ingin melihat secara langsung bagaimana nanti Pak Halil melakukan kegiatan pitchingnya ya yang akan dilaksanakan pada pagi hari dengan Bapak Abdul Majid gitu ya. Dan saya juga ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses persiapan dari Bapak Halil. Baik Pak, saya sangat terbuka untuk observasi tersebut. Saya berharap observasi ini bisa menjadi kesempatan bagi saya dan juga Bapak Abdul Majid untuk saling belajar dan berkembang. Baik Pak Halil, luar biasa ya. Gini Pak, sebelum Pak Halil nanti memasuki sesi kegiatan pitchingnya ya, ini ada sedikit pertanyaan mengenai isu atau tantangan yang sering Bapak Halil alami gitu. Mungkin bisa ceritakan sedikit kepada saya. Salah satu tantangan yang sering saya hadapi adalah bagaimana menjadi coaching agar lebih terbuka dalam berbagi perasaan dan pikirannya Pak. Selain itu juga terkadang sulit menjaga agar sesi tetap fokus pada tujuan yang ingin kita capai. Wah, menarik Pak. Menarik sekali itu ya. Menurut saya sangat menarik sekali Pak. Berdasarkan isu tadi Pak yang sudah Pak Halil sampaikan, apakah ada hal khusus yang ingin Pak Halil perhatikan selama observasi hari ini? Saya ingin fokus pada bagaimana saya bisa menciptakan suasana yang aman, terus berbagi juga kepada coachnya untuk mengeksplorasi pikiran dan juga perasaan beliau. Selain itu juga saya ingin melihat apakah saya sudah berhasil membantu coach untuk merumuskan rencana yang akan konkret Pak nantinya. Rancangan konkretnya ya. Wah, itu baik dan sangat membantu saya kira Pak. Sangat membantu sekali ya. Pak Halil, setelah observasi ini kita akan melakukan diskusi untuk membahas apa saja yang sudah berjalan, baik apa saja yang sudah atau perlu ditingkatkan menurut Pak Halil gitu ya. Ini Pak, sebelum sesi observasi ini kita akhiri ya, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa terkait keterbukaan Pak Halil ketika berdiskusi dengan saya selaku supervisor gitu. Dan saya berharap mudah-mudahan kegiatan pitchingnya yang dilakukan Pak Halil bersama Pak Majid bisa berjalan dengan baik dan tentunya juga sesuai dengan harapan-harapan yang tadi sudah Pak Halil sampaikan. Untuk itu saya kira sudah cukup ini observasinya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari Bapak Halil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Majid? Alhamdulillah. Moga-moga. Ini mau ada kegiatan pitching. Saya sudah janjian Pak. Saya tadi masih ada kegiatan, mohon maaf. Jadi hari ini saya sangat berbahagia bertemu dengan coach saya, bertemu juga dengan observer, jadi nanti bisa saling memberikan masukan, penilaian dan umpan balik terhadap masalah yang akan saya utarakan dan saya ceritakan. Nah, sebelumnya Pak Halil, saya minta waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Soalnya saya memang butuh rekan untuk menyelesaikan masalah saya terkait dengan pembelajaran Pak Halil. Gimana itu Pak? Mungkin saya bisa bantu terkait masalah apa, mungkin unek-unek atau kegiatan apa yang mungkin yang mengganjal dari Pak.
saya hadir ke tempatnya Pak Holil ini ingin menceritakan bahwa di kelas saya itu Pak, pembelajarannya kurang tertib. Siswa ya kurang tertib Pak. Siswa saya itu ada yang kurang tertib. Di saat proses KBM ada yang menjadi sesuatu yang di hati itu mengganjal. Kenapa siswa ini itu tidak terlibat secara penuh gitu di pembelajaran saya. Padahal tujuan saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif. Yang kondusif. Semua warga di kelas itu nyaman dalam belajar. Gurunya itu merasa bahagia karena pembelajarannya itu menyenangkan dan membuat siswa itu terlibat aktif. Itu tujuan saya Pak Budi. Iya, mungkin Pak untuk bisa meningkatkan kompetensi itu mungkin apa Pak? Biar kelas itu menarik atau KPM? Oke. Untuk yang telah saya lakukan Pak Holil selama ini itu saya gunakan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang memang menurut saya itu ya ingin melibatkan semua siswa biar mereka itu tertib gitu ya. Yeah. Beberapa metode pembelajaran yang saya pilih itu diantaranya ya menyediakan konten yang beragam. Tapi mungkin konten saya itu kurang cocok dengan materi. Jadi ya masih saja terjadi. Kelas itu ya ada beberapa yang memang terlihat tidak sepenuh hati mengikuti pembelajaran, ya bisa dibilang tidak. Gitu Pak Holil. Mungkin untuk mencapai tujuan tersebut mungkin gimana menurut? Mungkin ya saya harus mencoba pembelajaran yang bervariasi Pak. Mungkin itu ya Pak Holil. Baik dari segi sumber belajarnya, mungkin menurut saya. Dari segi prosesnya, saya mungkin harus menerapkan pembelajaran yang lebih variatif dibandingkan sebelumnya. Mungkin saya membayangkan yang akan saya lakukan itu bagaimana ya jika produk hasil belajar mereka itu beragam, tidak hanya dalam bentuk satu. Ya kan kadang yang saya lakukan kemarin itu kan, ayo kerjakan ini, nanti hasilnya tunjukkan ke Pak Guru dalam bentuk rangkuman. Tapi kan mungkin yang tidak tertib itu tidak suka merangkum, Pak. Jadi saya mungkin kalau pertanyaannya Pak Holil yang akan saya lakukan itu mungkin ya itu pembelajaran yang lebih bervariasi. Oh gitu. Mungkin agar menjadi anak-anak itu lebih mudah menangkap atau berbicara. Yang kan ada yang berbicara sendiri. Apakah gimana itu cara mengatasinya Pak untuk permasalahan itu? Oke, kalau yang untuk berbicara sendiri mungkin saya jarang memberikan apresiasi Pak sebelumnya. Mungkin mereka ketika sudah antusias dengan cara dia mengikuti pembelajaran, untuk selanjutnya itu saya akan coba memberikan apresiasi, entah itu tepuk tangan atau penghargaan, bagus, entah itu apresiasi dalam bentuk lain. Jadi sehingga siswa itu akan merasa, oh ya, keberadaan saya itu sangat dihargai di kelas ini. Mungkin itu Pak yang akan saya laksanakan. Iya, mungkin banyak faktor yang perlu dikembangkan, mungkin untuk biar anak-anak itu menarik dalam KBM. Jadi, Pak, kira-kira menurut Bapak, mungkin apa ya untuk yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut biar mendalam, terus anak-anak bisa menarik dan juga kegiatan itu KBM-nya juga bisa mendalami kegiatan itu gimana? Pertama, saya akan coba seperti yang saya sebutkan tadi, metode pembelajaran yang bervariasi, dan saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas serta memberikan penguatan. Nah, penguatan mungkin menurut saya lebih penting ya, karena di akhir pembelajaran penguatan itu kadang kan perlu. Ketika siswa sudah melaksanakan pembelajaran, nah di akhir pembelajaran itu saya akan memberikan penguatan. Jadi pertama adalah metode pembelajaran yang lebih bervariasi, yang kedua adalah penguatan, yang ketiga itu saya akan
memberikan apresiasi terhadap siswa yang tadi sudah mengikuti pembelajaran dengan cara dia diam dan mengikuti dengan seksama, itu saya akan berikan apresiasi, Pak. Jadi tidak perlu mereka itu ngomong, mungkin tahap mereka masih di batas untuk mengikuti pembelajaran, itu akan saya berikan apresiasi. Jadi ada 3, Pak, metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Saya akan memberikan penjelasan dan penguatan yang lebih jelas. Yang ketiga, saya akan memberikan apresiasi terhadap siswa yang awalnya tidak tertib dan ketika mengikuti pembelajaran dia sangat antusias dengan cara meskipun diam, saya akan berikan apresiasi. Waduh, sungguh luar biasa, Pak. Saya akan coba itu, insya Allah, Pak. Karena apa? KBM itu kan juga. Betul. Alhamdulillah, saya memberi apresiasi benar kepada Pak dalam kegiatan KBM-nya. Mungkin Pak Holil, saya akan melaksanakan rencana aksi ini ke depannya mungkin pertemuan berikutnya, Pak. Jadi saya ingin langsung melihat hasilnya dan apa sih efek dari hasil coach yang diberikan Bapak ke saya akan saya laksanakan dalam pertemuan berikutnya, jadi pekan depan, Pak. Mungkin saya akan melibatkan rekan saya untuk jadi observer di kelas saya, karena mungkin Pak Holil sibuk ya, jadi mungkin rekan saya di kelas itu akan jadikan observer, menilai pembelajaran yang saya laksanakan. Nanti saya akan ketemu Pak Holil kembali jika itu ada sesuatu yang perlu dibicarakan kembali. Jadi saya akan melibatkan rekan dan tentunya murid secara langsung. Iya. Hebat banget ini. Mohon doanya, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin pengalaman ini juga sebagai guru bagi saya. Kita bisa mengembangkan kegiatan coach ini ke depannya. Mungkin itu gimana, Pak? Saya merasa bahagia dan plong karena sudah dibantu Pak Holil untuk mengutarakan masalah saya, dan terima kasih banyak, Pak, waktunya, karena saya memang butuh rekan untuk mencarikan solusi tentang pembelajaran yang saya alami. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Pak. Biar kita juga namanya aja teman kan gitu. Kita bisa sharing. Siapa lagi kalau umpamanya tidak teman-teman yang. Betul. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Monggo. Terima kasih, Pak Majid. Luar biasa tadi, Pak. Saya melihat kegiatan Pak Holil dengan Pak Majid tadi dalam proses coaching-nya itu sangat luar biasa. Dan saya tertarik, dan kalau saya amati itu alur ceritanya sudah nampak sekali gitu ya. Mungkin di sini saya hanya bertanya kepada Pak Holil. Mungkin menurut Pak Holil, refleksi apa yang Pak Holil dapatkan pada saat sesi percakapan dengan Pak Majid tadi? Sesi percakapan tadi menurut saya itu bagus banget, Pak, karena Pak Majid itu merespon tentang kegiatan KBM dalam kelasnya, keterkaitan masalah anak dan juga KBM-nya itu sangat menarik sekali, Pak, bagi saya. Dan juga ilmu-ilmu yang dari cara bicara Pak Majid tadi itu ya sangat berkesan bagi saya, Pak. Luar biasa. Sehingga banyak sekali ide-ide baru, ide-ide cemerlang yang keluar gitu ya, antara Pak Majid dengan juga Pak Holil. Luar biasa, Pak. Saya mengapresiasi kegiatan pada pagi hari ini. Tentunya sangat luar biasa, dan saya juga banyak hal, banyak ilmu yang saya dapatkan dari coaching yang panjenengan lakukan. Ini ada satu lagi pertanyaan. Mungkin kompetensi apa yang Pak Holil tingkatkan lebih lanjut lagi terkait dengan alur ceritanya? Mungkin yang perlu saya kembangkan lagi adalah ilmu coaching ini kita laksanakan, dan juga biar lambat laun juga kita akan semakin terbiasa, Pak, dalam menjadi coach biar terbiasa, dan juga tidak rasa kita itu akan omongan kita juga akan menarik. Jadi
kompetensinya adalah bagaimana menjadi coach yang berkompeten. Sehingga bisa menjadi coach untuk mendampingi DJ yang mempunyai sebuah persoalan, masalah di dalam belajar gitu Pak. Luar biasa Pak, saya sangat terinspirasi dengan panjenengan. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini kompetensi panjenengan bisa ditingkatkan terus dan jenengan akan diharapkan oleh rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Anda. Sukses Pak Halil. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.